Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Arianti Sriwardani dari SD Negeri Kedondong, Kecamatan Ngombol. Saya merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Purworejo. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Setelah mempelajari modul 1, mulai dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, saya semakin menyadari bahwa kita sebagai calon guru penggerak memiliki peran yang sangat penting. Kita diharapkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran di ekosistem sekolahnya masing-masing, dengan mengajak semua warga sekolah untuk saling berkolaborasi menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan langkah menciptakan visi yang jelas. Setelah menyusun prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja yang berorientasi pada elemen profil pelajar Pancasila, kanvas Bagja pada prakarsa perubahan diharapkan mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem pendidikan, khususnya murid. Di sekolah saya berperan aktif dalam menciptakan budaya positif sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi pada modul sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dengan membentuk suatu komunitas praktisi di sekolah. Tentunya dukungan awal berasal dari kepala sekolah serta rekan sejawat yang ada di sekolah. Adapun yang sudah saya lakukan, membuat keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang saya miliki, yaitu berpihak pada murid. Saya juga sudah berbagi ilmu dan diskusi dengan rekan sejawat terkait keyakinan kelas serta nilai-nilai kebajikan. Harapan saya ke depannya mereka juga bisa menerapkan di dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu menerapkan disiplin positif dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa mereka melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi yang mereka kerjakan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Posisi kontrol saya pada setiap masalah murid adalah sebagai manajer. Saya berusaha berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa salah satu tugas guru adalah untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila terjadi permasalahan murid yang berlanjut, saya akan menerapkan segitiga restitusi yang menggunakan 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas supaya murid mempunyai rasa percaya diri setelah melakukan kesalahan, validasi tindakan yang salah supaya murid dapat mengungkapkan tujuan tindakan yang sudah dilakukan dan dapat mengambil solusi terbaik untuk memperbaiki kesalahannya,
Kemudian, menanyakan keyakinan kelas, supaya murid mengingat kembali keyakinan kelas dan berjanji untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya beranggapan bahwa disiplin sangat erat hubungannya dengan tata tertib, peraturan, dan hukuman. Padahal itu sangat sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan cara memberikan hukuman. Justru, itu merupakan salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan. Teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Sebagai seorang guru, untuk mewujudkan disiplin positif yang berpihak kepada murid, maka kita diharapkan mampu menjalankan posisi kontrol manajer, posisi di mana seorang guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid dapat kita ajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebebasan yaitu atau kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dengan memahami konsep 5 kebutuhan dasar tersebut, kita dapat mengarahkan murid untuk mencari cara positif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita dapat membimbing murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, karena ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu dapat sebenarnya dikatakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keyakinan kelas. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan melalui nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan juga lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Sedangkan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan di mana dapat memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi: yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas.
Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah bahwa ternyata adanya hubungan atau korelasi antara pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan pembentukan disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini, yaitu berupa keyakinan kelas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus bisa menumbuhkan disiplin positif pada murid dari motivasi intrinsiknya, bukan melalui sebuah hukuman atau penghargaan. Murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai seorang guru, kita harus dapat mengambil peran kontrol manajer agar dapat membantu murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui langkah segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Awalnya, murid-murid saya itu merasa aneh dengan perubahan saya, terutama dalam menyelesaikan masalah murid. Tapi setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah saya, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, saya merasa murid saya lebih antusias dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Murid saya menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa adanya suatu paksaan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bahagia dan saya juga merasa tertantang untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan tentunya menularkan ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saya merasa lebih bisa mengontrol diri dan yang pasti saya sebagai seorang guru merasa lebih disayangi oleh murid-murid saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam suatu pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakininya. Yang perlu diperbaiki yaitu bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka dapat melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari suatu hukuman ataupun untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Dulu saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman kepada murid yang melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisipliner. Harapan saya mereka tidak akan mengulangnya kembali. Tapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, mulai dari sekarang dan kedepannya saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer yang dapat menyelesaikan masalah murid. Sekarang, saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi emosi dan respon murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
Dalam mengatasi suatu permasalahan murid, kadang saya secara tidak sadar sudah menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi, saya belum menanyakan keyakinan kelas, agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sehingga kedepannya murid itu tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Menurut saya, bagaimana cara menciptakan kerjasama yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, dan pemangku kepentingan, serta orang tua sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.